Shalom, ketemu lagi. Jangan bosan. Kalau bosan nggak dapat pengetahuan. Tapi kalau nggak bosan, kan keuntungan di tangan saudara. Siapa sih yang nggak mau dekat sama Tuhan? Semua orang mau. Apalagi kalau orang rohani, paling suka dekat dengan Tuhan. Kenapa? Hanya dekat Dia saja kita bahagia. Ya, kita mulai. Saya lanjutkan dalam volume yang lalu bahwa ada ayat yang belum selesai. Ya, sekali lagi maaf karena memang waktu yang disediakan terlalu panjang salah, terlalu pendek kurang. Tapi lebih baik pas supaya kita juga nggak bosan. Saudara, ayat itu adalah 1 Korintus 10 ayat 10 sampai dengan 11. Saya baca ayat di bawahnya. Demikian bunyinya. Semua itu telah minta mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, kenapa saya sebutkan zaman akhir telah tiba atau kenapa firman Tuhan berkata seperti itu? Karena zaman pada ada akhirnya. Saudara pikir zaman tidak ada akhirnya? Ada. Kita pernah belajar mungkin di SMA ya tentang cahaya matahari. Ya, itu ada cahaya mulai berkurang. Atau sudah berpikir dengan sekarang ini ada banyak sekali yang dimaksud adalah gas-gas yang terbuang sampai merusakkan jaringan di atmosfer kita. Itu merubah sistem dari musim kita. Anda lihat, yang seharusnya sudah musim hujan masih musim kering. Yang seharusnya sudah musim kering sudah tetap musim hujan. Sekarang itu sudah serba kacau. Siapa yang bikin kacau? Ya manusia juga. Itu yang disebut akhir-akhir zaman, saudara. Karena satu kali satu saat, tentu Anda pernah belajar, matahari itu akan padam. Dan kalau kita mau melihat kehebatannya Tuhan, kalau ada unsur api, matahari, itu mesti ada udara. Mesti ada bahan yang dibakar. Baru ada yang membakar, baru terjadi api. Apa matahari tidak akan padam? Pasti matahari padam. Jadi kalau matahari padam, artinya tumbuh-tumbuhan tidak akan tumbuh lagi. Lalu kita mau makan apa? Manusia boleh pandai sekarang makanan dirubah jadi tablet. Tapi tidak akan sempurna seperti makanan asli yang dari Tuhan. Semua bertalian mengenai hukum Tuhan ini. Kita tidak bisa lepas dari itu semua. Nah, saudara perhatikan di dalam ayat firman Tuhan ini berkata, semuanya itu menjadi contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan. Kita yang diingatkan, dikasih peringatan. Karena kalau orang nggak dikasih peringatan, dia lupa diri. Jadi mesti ada yang memperingati. Firman Tuhan jauh-jauh hari sudah berkata, itu sebagai peringatan. Jadi dengan kata lain, kalau saudara belajar tabernakel, saudara punya peringatan, punya satu tanda dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara keluar dari tujuannya Tuhan, maka lampu itu akan menyala. Diperingati, Anda sekarang sudah mulai keluar. Makin enak, makin luar biasa, makin menyenangkan. Kalau kita punya tanda peringatan, kita tidak lupa diri, saudara. Karena hanya orang yang tidak pernah lupa dirinya, siapa? Itulah orang yang berbahagia. Tapi kalau orang lupa dirinya siapa, maka dia akan mengulur hatinya untuk memuaskan dirinya sampai berakibat kepada dirinya sendiri. 90% penyakit manusia datangnya dari hati dan pikiran. Kalau dia tidak pernah puas dengan apa yang diberikan Tuhan, maka sebentar saja dia kena penyakit. Bisa saudara tinggi, bisa apa saja datang kepada dia. Karena memang dia tidak pernah puas. Seolah-olah dia mau habiskan seluruh dunia ini. Gak bisa. Semua ada batasnya. Salah satunya ada yang membatasi, yang memperingati adalah tabernakel ini.
Tuhan berikan bagi kita ada di dalam Alkitabnya. Yang kedua saudara, di dalam Ibrani pasal 8 ayat 5 dikatakan apa? Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Jadi Allah memberikan tabernakel kepada Musa supaya Musa mengangkat para imam, orang-orang yang melayani, dan dikatakan orang-orang yang melayani ini merupakan gambaran yang ada di sorga. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Kalau saya bertanya secara jelas kepada saudara, ada nggak di antara saudara yang ingin tinggal di neraka? Neraka jangan bilang ada satu kubah yang panas sekali atau siksaan yang sangat luar biasa. Jangan bicara di situ dulu. Neraka dimulai dari muka bumi ini, di mana kita hidup. Kalau Anda tidak pernah mengerti diri saudara sendiri, Anda sudah mulai menginjakkan kaki Anda di dalam neraka. Bayangkan, makan gak enak, tidur gak nyenyak, pikiran selalu pusing, penuh dengan segala kekurangan, ngomel terus. Itu udah hidup dalam neraka. Rumah tangga terus ribut, orang tua sama ibu sama bapak terus ribut, anak sama orang tua ribut terus. Itu sudah tinggal dalam neraka. Tinggal berlanjut langkah lagi, setelah Anda lewati pintu kematian, Anda sudah di neraka. Neraka nggak usah diusahakan, dia datang sendiri. Masalah nggak usah diusahakan, dia datang sendiri. Semua pun tergantung kita sendiri. Nah, semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan di dalam tabernakel itu merupakan gambaran atau bayangan. Jadi kalau saya sendiri nanti ada di dalam tabernakelnya Allah, cara ibadah saya harus tahu bayangannya seperti apa sebenarnya yang saya harus lakukan. Jadi kalau saya menyembah itu seperti apa? Saudara tahu iman itu? Iman itu adalah satu kesatuan antara mulut, hati, dan pikiran serta perbuatan. Jadi kalau mulutnya ngomong A, hatinya tidak A, perbuatannya tidak A, itu bukan iman. Itu yang dikehendaki Tuhan, itu yang dikehendaki Allah dalam hidup saudara beragama. Jadi saudara harus mengerti betul kalau saudara mau melayani Tuhan seperti apa. Apalagi mau melakukan pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan itu sangat berbeda sekali. Kalau melayani Tuhan itu adalah saudara pribadi sendiri berhubungan dengan Tuhan. Menjadikan Tuhan adalah Tuhan, Allah adalah Allah di atas segala Allah. Sehingga pada saat Anda berhadapan dengan Allah seperti itu, jadikan dan dudukan dia sebagai Allah. Tabernakel terbagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah halaman. Orang bisa lihat Anda orang Kristen. Paling gampang, Anda punya kalung salib. Oh, ini orang Kristen. Nggak salah dah. Atau Anda pergi ke gereja bawa Alkitab. Ini orang Kristen. Karena bawa Alkitab. Tapi ada juga orang Kristen yang Alkitabnya kadang-kadang dibungkus sama koran, malu dia. Ingat, kalau kita malu dengan firman Tuhan, maka Allah juga malu mengakui saudara. Jadi kita tidak usah malu dengan apa yang ada, yang menjadi kepercayaan kita. Kalau di halaman itu semuanya kelihatan. Saudara nyanyi kelihatan. Saudara dengar firman Tuhan kelihatan. Dan saya katakan lagi, hamba Tuhan atau pendeta, maaf para pendeta, hamba Tuhan, saya boleh katakan karena saya juga pernah jadi pendeta atau jadi gembala, paling munafik dalam hidupnya. Kenapa saya katakan begitu? Baru di rumah bertengkar, datang ke gereja, aduh manis-manis, pegang-pegang tangan, manggut-manggut, ketawa-ketawa. Nanti mau pulang ke rumah berantem lagi. Kan munafik. Paling sulit hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Makanya saya tidak melepaskan dulu ketika saya hamba Tuhan, saya juga pengusaha. Jadi saya tidak bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Saya hidup dari pekerjaan saya sendiri. Dan juga sulit. Kenapa sulit?
Dunia sudah tersalib bagiku, Galatia berkata. Dan aku bagi dunia. Jadi kalau saya lakukan bisnis, orang berkata, ini namanya hamba Tuhan, bisnis begitu. Waduh, susah lagi. Makanya paling munafik. Maka nggak aneh kalau anak-anak pendeta dikirim ke luar negeri. Banyak saya ketemu. Mereka merasa terbuang. Kenapa? Karena menghindari perkataan orang. Sulit dan sangat sulit. Saya masih ingat itu perkataan Yusuf Roni bilang apa? Kalau hamba Tuhan itu masuk sorga, dia dipangku oleh Allah, diciumin. Sulit masuk sorga juga bertambah Tuhan. Makanya dalam hal ini ada pelayanan. Jadi bagian yang kedua dari tabernakel adalah bagian yang tertutup. Adanya di dalam kemah suci. Ada 3 tempat di situ, yaitu 1 mezbah dupa, 2 meja roti pertunjukan, yang ketiga adalah kandil atau manorah. Dan kalau saudara sudah masuk di dalam itu, bagian ruang suci, orang tidak tahu Anda menyembah Tuhan atau Anda tidak menyembah Tuhan. Orang tidak tahu Anda baca Alkitab atau Anda tidak baca Alkitab. Orang tidak tahu Anda melakukan benar seperti yang Allah mau atau Anda tidak melakukan seperti yang Allah mau. Orang tidak tahu. Karena itu ada di dalam dan saudara dengan Tuhan. Mari kita kupas salah satu saja. Tempat meja roti pertunjukan itu, saudara, kira-kira sebesar sini tingginya nih. Kira-kira, nanti ada bilangannya. Di kiri kanannya ada roti. 6 satu tumpuknya. Di atasnya ada kemenyan, ada dupa. Itu khusus para imam. Saya tidak mengatakan orang yang bisa masuk ke situ hanya pendeta, bukan. Setiap orang yang mengatakan Allah Tuhan, lalu dia beribadah kepadanya, ia seorang imam. Karena dia berhubungan dengan Allah. Dan saat dia berhubungan dengan Allah, mau tidak mau dia harus membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan bukan asal baca, asal bunyi. Tapi dia harus mengerti apa maksudnya. Oleh sebab itu orang yang membaca dengan sungguh dengan Tuhan, dia akan menyediakan waktu. Pasti dia bawa alat tulis. Yang pertama dia harus lakukan adalah menyembah Allah lebih dulu. Jadi Allah disembah, diletakkan dalam kedudukannya sebagai Allah. Pertama dia harus petik lagu yang memuja Tuhan. Lagu itu ada bermacam-macam. Lagu yang memuja Tuhan, meninggikan Tuhan. Ada lagu untuk mengembirakan jemaat, membina jemaat. Jadi banyak kategorinya lagu itu. Tapi kalau Anda mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, carilah yang menyembah Tuhan. Ingat saya katakan tadi kemarin, bahwa menyembah Tuhan itu tidak sama dengan berdoa. Di dalam menyembah Tuhan itu tidak ada doa. Doa itu minta. Tinggikan, lakukanlah dia sebagai Allah. Berapa lama itu terserah saudara. Oleh sebab itu diperlukan Roh Kudus yang memimpin saudara. Kalau Roh Kudus yang memimpin saudara dalam penyembahan, Anda lakukan 1 jam, tidak berarti. Tidak ada kebosanan. Coba Anda lakukan seperti menciptakan, mengheningkan cipta. Sebentar jatuh pikiran lo kemana-mana. Coba kalau saudara lagi mendengarkan firman Tuhan, pendeta ngomong apa, pikiran udah kemana-mana. Tapi di dalam kemah suci, orang tidak bisa munafik. Karena dia hubungan langsung dengan Tuhan. Lalu mulailah Anda berhadapan dengan 2 roti tadi. Roti pertunjukan istilahnya. Maka mau tidak mau Anda harus berlutut untuk mengambil roti ini karena lebih rendah dari badan Anda. Membaca firman Tuhan yang dilakukan dengan dasar penyembahan, pemujaan kepada Allah akan berbeda.
dibaca oleh orang lain sama. Tapi firman Tuhan bisa banyak yang tersirat daripada yang tersurat. Dia akan menjawab melalui firman Tuhan. Bunyinya A, tapi dia bisa keluar nada B atau D. Kenapa? Karena kita punya kerendahan hati. Dan kalau kita berbicara mengenai roti pertunjukan mejanya ini, gak ada yang tahu. Ini meja hati. Apakah meja hati itu penuh dengan kotoran? Penuh dengan kemunafikan? Penuh dengan kemaksiatan? Penuh dengan kenajisan? Jadi firman Tuhan kita taruh di meja ini yang penuh dengan segala kekotoran, gak mungkin terjadi mujizat. Gak mungkin doa saudara akan didengar. Gak mungkin saudara akan mendapat jawaban. Karena hatimu kotor. Oleh sebab itu dengan belajar Tamarakar kita tahu. Ada yang disebut bayangan, gambaran. Karena ini harus licin, harus bersih. Kita berhadapan dengan Allah sendiri. Yang tidak bisa disuap. Yang tidak bisa kita atur. Dia yang mengatur kita. Dari penyembahan dan firman Tuhan akan bersahaya di menorah. Ini akan keluar. Di tempat itu tidak ada cahaya lain. Cuma cahaya ilahi yang menerangi. Tapi cahaya itu mesti dipelihara, tidak boleh dari api sembarangan. Mesti ada sepit yang mesti dipotong supaya cahayanya mengeluarkan cahaya yang indah. Kalau tidak, saudara tidak akan sempurna. Jadi jelas sekali saudara, bahwa tabernakel adalah sebagai pola yang memberikan bayangan. Yang memberikan ingat-ingatan. Demikianlah bunyi firman-Nya, bahwa engkau membuat itu menurut contoh yang ditujukan kepadamu di atas gunung ini. Jadi kalau kita lihat contohnya, mudah bagi kita. Saudara, sekali lagi mohon maaf, waktu yang memisahkan kita. Memang waktu punya kita, tapi waktu juga punya orang lain, bukan punya kita saja. Kita ketemu lagi, lain waktu. Kiranya Tuhan memberkati penghasilan saudara, pekerjaan saudara. Memberkati dengan kesehatan saudara. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Shalom.